Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mata kuliah spektrofotometri yang berjudul spektrometri serapan atom. Spektrometri serapan atom merupakan suatu teknik analisis untuk menetapkan konsentrasi suatu unsur logam dalam suatu sampel. Spektrometri serapan atom merupakan teknik spektroskopi yang memanfaatkan besarnya gelombang elektromagnetik yang diserap pada frekuensi tertentu oleh zat tertentu untuk bereksitasi. Metode ini dapat menentukan lebih dari 67 jenis logam yang berbeda di mana terkandung dalam suatu larutan. Metode ini sangat bermanfaat dalam menentukan konsentrasi kecil logam dalam matriks yang kompleks, seperti polutan dalam air, sampel makanan, sampel minuman, ataupun sampel biomedik. Proses serapan atom yaitu berupa penyerapan oleh sampel, di mana sampel berupa larutan yang kemudian diubah menjadi atom oleh seperangkat atomisasi yang berupa nyala atau tungku grafit. Selama proses adsorpsi sinar ultraviolet, atom bebas akan mengalami transisi elektronik dari energi tingkat rendah ke energi tingkat tinggi. Saya ilustrasikan seperti gambar berikut. Atom memiliki elektron inti, di mana ketika dikenai oleh energi berupa foton, elektron akan mengalami eksitasi dari energi tingkat yang lebih rendah ke energi tingkat lebih tinggi, dari ground state mencapai excitation state. Adapun jenis dari spektrofotometri serapan atom ini ada dua. Yang pertama adalah flame atomic absorption spectrophotometer, kemudian graphite furnace atomic absorption spectrophotometer. Adapun perbedaan dari kedua jenis spektrofotometer atomik ini adalah pada proses atomisasi, di mana di dalam flame atomic absorption, atomisasi berlangsung karena terjadinya proses pembakaran di dalam burner. Sedangkan pada graphite furnace, dalam graphite furnace proses atomisasi berjalan ketika dikenai energi dalam bentuk listrik. Dari kedua jenis spektrofotometer serapan atom ini, yang paling banyak digunakan adalah jenis flame. Aplikasinya sangat luas di bidang analisis lingkungan, obat-obatan, industri makanan maupun dari hasil pertanian. Nah, untuk skema alat spektrofotometer serapan atom ini terdiri dari 5 komponen utama. Yang pertama adalah sumber radiasi berupa lampu HCl atau hollow cathode lamp. Kemudian tempat atomisasi. Selanjutnya adalah monokromator, detektor, dan yang terakhir adalah readout. Berikut penjelasannya. Sumber radiasi yang digunakan pada alat spektrofotometer serapan atom berupa hollow cathode lamp, di mana untuk masing-masing unsur logam memiliki spesifikasi panjang gelombang, sehingga lampu HCl yang digunakan harus menyesuaikan sampel atau analit yang kita analisis. Di dalam hollow cathode lamp terjadi proses emisi. Adapun tahapannya, yang pertama itu adalah ionisasi, kemudian sputtering, kemudian eksitasi. Nah, di dalam proses ini akan terjadi emisi
yang diakibatkan oleh adanya interaksi dari sinar pada panjang gelombang tertentu dengan logam tertentu. Skema alat yang kedua adalah tempat ionisasi. Tempat ionisasi di sini saya sebutkan sebagai sampel compartment terjadi pada tungku di mana sampel akan dibakar dengan gas pembakar dan juga oksigen. Adapun gas pembakar yang digunakan itu bervariasi. Untuk logam-logam yang mudah untuk mengalami reduksi seperti Cu, Pb, Zn, Cd dibutuhkan nyala pada suhu rendah. Sementara untuk logam-logam alkali dibutuhkan nyala bersuhu tinggi. Oleh karena itu, kombinasi antara bahan bakar dan oksidan sangat penting dilakukan ketika akan menganalisis logam-logam di dalam sampel. Bahan bakar yang digunakan antara lain dapat berupa dari propana, butana, hidrogen, dan asetilen. Sementara untuk pengoksidasi dapat berupa dari udara dan oksigen untuk nyala suhu rendah dan N2O untuk nyala suhu tinggi. Berikut tabel properties of flames. Jadi kita dapat mencermati bahwa kombinasi antara fuel atau bahan bakar dengan oksidan menghasilkan temperatur tertentu. Temperatur rendah itu dapat kita lakukan dengan mengkombinasi fuel berupa natural gas dengan oksidannya berupa udara dengan temperatur kurang lebih 1700 sampai 1900 derajat Celcius. Sementara untuk kombinasi bahan bakar asetilen kemudian oksidannya berupa nitrous oxide atau N2O, kita dapat menghasilkan temperatur pembakaran mencapai 2600 sampai 2800 derajat Celcius. Nah, kombinasi ini sangat penting diketahui supaya ketika kita melakukan analisis dipastikan sampel yang kita uji mengalami proses atomisasi ketika berada di sampel kompartemen. Di dalam proses pembakaran, sampel berupa larutan akan berubah fasenya dengan tahapan yang pertama adalah nebulasi, pengkabutan, disolvasi, kemudian volatilisasi, penguapan, dan yang terakhir adalah ionisasi. Saat melakukan proses pembakaran di dalam tungku, ada karakteristik nyala untuk sampel tertentu. Misal, ketika kita akan menganalisis logam Ca, kita dapat menjumpai di tungku pembakaran nyala api akan berwarna orange. Sementara untuk analisis logam Cu, di tungku pembakaran akan kita jumpai api berwarna hijau toska. Contoh lain untuk logam K, flame yang dihasilkan berupa warna ungu. Sementara untuk Mn berupa warna kuning kehijauan. Selanjutnya, setelah sampel di sampel kompartemen mengalami atomisasi, di situ ada peran yang namanya wavelength selector atau monokromator. Tujuannya di sini karena dia sifatnya adalah selektor atau pemilih. Wavelength selector ini berfungsi untuk memastikan bahwa energi yang ditransmisikan akibat adanya proses penyerapan energi itu adalah pada panjang gelombang analit yang kita uji. Kemudian perlu kita cermati bahwa untuk panjang gelombang spesifik unsur itu beraneka ragam. Jadi untuk elemen perak itu panjang gelombangnya 328,1 nanometer. Kemudian kadmium 228,8 nanometer dan seterusnya Fe 248,3 nanometer.
kita cermati bahwa masing-masing elemen ataupun masing-masing unsur itu memiliki panjang gelombangnya masing-masing. Karena masing-masing elemen itu memiliki panjang gelombangnya masing-masing, maka ketika kita akan menganalisis unsur logam menggunakan metode spektrofotometer serapan atom ini, penting untuk memastikan bahwa sumber radiasi berupa holocated lamp-nya yaitu sesuai dengan panjang gelombangnya. Setelah adanya seleksi panjang gelombang oleh wavelength selector, kemudian besarnya sinar yang ditransmisikan oleh akibat adanya absorpsi energi kemudian akan dideteksi oleh adanya detektor. Detektor ini berfungsi sebagai pendeteksi besaran sinar yang ditransmisikan, kemudian diubah menjadi sinyal-sinyal listrik yang akhirnya nanti dapat dikonversi menjadi data absorbansi. Setelah data absorbansi dari sampel yang kita analisis, maka akan muncul readout atau hasil analisis. Readout yang diperoleh saat kita menganalisis spektrofotometer serapan atom adalah sebagai berikut, di mana nilai konsentrasi dari suatu sampel yang kita analisis itu akan sebanding dengan nilai absorbansinya. Di dalam perhitungan kuantitatif menggunakan metode spektrofotometer serapan atom, kita dapat menentukan konsentrasi sampel dengan berbagai macam teknik. Ada teknik standar tunggal, teknik kurva kalibrasi, dan juga teknik adisi standar. Nah, untuk mengetahui bagaimana aplikasi ketiga teknik penentuan kuantitatif dalam spektrofotometer serapan atom ini, kita akan pelajari pada pertemuan selanjutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.